Sanggar ini berdiri sejak tahun 1986, dipimpin oleh Bapak Nanu, seorang seniman yang mendedikasikan hidupnya untuk dunia seni tari dan karawitan. Namun jauh sebelum itu, sekitar tahun 1980, di Sumedang mulai berkembang tren tari jaipongan, seni tari yang dibawa langsung dari Bandung. Pada masa itu, jaipongan menjadi fenomena baru, banyak masyarakat yang ingin belajar dan menekuninya. Dari sanalah cikal bakal Sanggar Sona Suni mulai tumbuh. Awalnya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan penari saat sanggar-sanggar lain kekurangan personil, tapi siapa sangka dari kebutuhan kecil itu lahirlah tempat besar yang terus bertahan hingga sekarang. Nama Sona Suni sendiri memiliki cerita unik. Diambil dari kisah dua anak kembar yang sangat terkenal di Sumedang, yaitu Sona dan Soni. Mereka dikenal karena wajahnya yang mirip dan gaya menarinya yang sama persis. Keunikan itulah yang membuat nama mereka dikenal luas di masyarakat dan akhirnya diabadikan menjadi nama sanggar ini, Sanggar Sona Soni. Seiring waktu, sanggar ini berkembang pesat, tidak hanya mengajarkan tari jaipongan, tetapi juga seni vokal, karawitan, seni degung, dan upacara adat Sunda. Bahkan di era 1980-an, saat Sanggar Puspasari tengah populer di Sumedang, Sona Soni mampu menyaingi eksistensinya dengan banyaknya undangan tampil di berbagai acara. Dalam satu minggu, mereka bisa mendapatkan 3 hingga 4 panggilan pertunjukan. Sanggar ini menjadi wadah bagi para penari muda untuk berlatih, berkembang, dan menjaga jati diri budaya Sunda. Dari tahun ke tahun, ratusan peserta datang dan pergi membawa pengalaman dan semangat baru. Kini tercatat sudah lebih dari 180 peserta didik yang aktif berlatih di Sanggar Sona Soni. Kegiatan latihan dilakukan 1 kali dalam seminggu untuk kelas reguler. Namun, bila ada persiapan lomba atau pentas, latihan bisa ditingkatkan hingga 3-4 kali dalam seminggu. Suasana latihan selalu penuh semangat, diiringi alunan musik jaipong dan tawa para peserta. Pelatih utamanya adalah Bapak Nanu, dibantu oleh anak-anak didik yang telah mahir. Sebelumnya, sanggar ini juga dibimbing oleh Ibu Hajah Nung almarhum. Beliau adalah ibunda dari Sona dan Soni yang turut menanamkan nilai disiplin dan cinta terhadap budaya Sunda. Salah satu karya khas dari Sanggar Sona Soni adalah tari Jaya Perbangsa. Tari ini diciptakan sekitar tahun berdirinya sanggar dan dikenal sebagai jaipongan wayang. Ceritanya diambil dari kisah Gatot Kaca, tokoh pewayangan yang gagah dan setia membela kebenaran. Dalam pertunjukan ini, gerakan tari menggambarkan semangat perjuangan Gatot Kaca hingga gugur di medan perang. Sebagai tambahan, tari Jaya Perbangsa juga dikenal sebagai tari kreasi baru asal Cirebon, Jawa Barat. Tarian ini berakar dari tari jaipong karya Gugum Gumbira dengan gerakan energik dan dinamis, serta terinspirasi dari kisah pewayangan Gatot Kaca. Untuk kostum, semuanya dirancang sendiri oleh Sanggar. Desain busana disesuaikan dengan karakter cerita yang dibawakan dengan berwarna cerah, berpadu dengan hiasan khas Sunda, dan memperkuat identitas setiap penari di atas panggung. Selain jaipongan, Sanggar ini juga memiliki tarian kreasi lain, seperti tari topeng, rampak kendang, tarian yang memadukan unsur humor dan semangat kebersamaan. Tarian ini menjadi daya tarik tersendiri karena bisa ditarikan oleh semua usia. Meski begitu, menurut Bapak Nanu, belajar menari sebaiknya dimulai sejak kecil, saat daya serap masih kuat dan gerakan tubuh lebih lentur. Tak heran jika sebagian besar anggota Sanggar adalah anak-anak dan remaja perempuan yang penuh semangat. Sanggar Sona Soni tidak hanya berfokus pada latihan di studio, mereka juga aktif tampil dalam berbagai acara besar seperti hajatan masyarakat, hari jadi Sumedang, serta gelar budaya daerah. Setiap penampilan selalu mendapat sambutan hangat dari penonton karena selain menghibur, mereka juga menyampaikan pesan moral dan semangat pelestarian budaya Sunda. Hingga kini, Sanggar Sona Soni masih menjadi rumah bagi para pecinta seni, sebuah tempat yang menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal di tengah arus modernisasi yang semakin deras. Seperti pepatah Sunda berkata, "Leuweung hejo cai herang",
budaya kudu terus dijaga. Artinya, alam yang indah dan budaya yang luhur harus terus dilestarikan. Dan disinilah Sanggar Sona Soni membuktikan bahwa seni tradisi tidak akan pernah pudar selama masih ada generasi muda yang mau menari, berlatih, dan mencintai budayanya. Sunda akan selalu hidup dalam setiap gerakan, setiap irama, dan setiap senyum para penarinya.